Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, di edisi khusus kali ini kita bedah apa yang terjadi pada Persib nih. 4 kekalahan di 7 pertandingan awal Liga 1 musim ini tentu sebuah rekor yang buruk bagi tim sekelas Persib Bandung. Apalagi kebobolan 18 gol dari 7 laga tentu bukan suatu pencapaian yang bagus untuk tim sekelas Persib Bandung. Nah, lalu apa sih yang terjadi pada Persib dan bagaimana cara mengatasinya? Ini hanyalah asumsi dan pandangan kami saja. Kami tidak bermaksud menyudutkan suatu pihak ataupun orang-orang tertentu ataupun pihak-pihak tertentu dalam video ini. Ini hanyalah hiburan semata. Jika ada baiknya, ada benarnya, ya mungkin itu kebetulan saja. Tapi jika salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sebelum kita bahas semua pembahasannya di video kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Empat kekalahan, 2 kemenangan, dan 1 hasil imbang dari 7 laga Persib di musim 2022-2023 dan terdampar di papan bawah tentu adalah catatan buruk tersendiri bagi Persib. Bahkan catatan buruk untuk sepak bola Indonesia, apalagi untuk tim sekelas Persib Bandung. Lalu, apakah ini mengejutkan? Sebenarnya sih tidak. Kenapa saya bilang ini tidak mengejutkan? Pasalnya, sejak musim lalu, bahkan sejak musim 2019 lalu, permainan Persib ya sudah kayak gitu. Cuma saat 2019, 2020, dan 2021 sedikit tertolong karena adanya beberapa pemain yang mampu mengangkat Persib. Selebihnya ya seperti itu, permainan monoton, lemot, dan tak agresif. Maaf ya, kami tidak mau atau tidak bermaksud menghina Persib ya. Tapi ini cuma kritikan dan memang faktanya seperti itu. Apa yang terjadi pada Persib saat ini, jika kita menyalahkan 1 atau 2 orang saja, mungkin ini tidak etis atau tidak relevan ya. Tapi faktanya permainan sebuah tim sepak bola atau gaya bermain sebuah tim sepak bola itu tergantung racikan pelatihnya. Kita ambil contoh di musim 2014, 2015, 2016 sampai 2017. Permainan Persib itu cenderung main cepat dari kaki ke kaki. Meskipun ada permainan long ball, tapi semua pemain itu tahu posisi. Intinya semua pemain kala itu mau kerja keras dan gak males-malesan, atau istilahnya egois. Lalu kala itu pun Persib memiliki jenderal di lini tengah, semisal ya ada Firman Utina, Atep maupun Eka Ramdhani yang mampu mengatur irama permainan. Ditambah pelatih yang meledak-ledak atau istilahnya cerewet seperti Jajang Nurjaman yang selalu ngomel-ngomel kalau taktiknya nggak jalan, atau Mario Gomez yang sering banting minuman kalau pemainnya itu lakukan kesalahan. Nah, sejak ditangani Robert Rene Albert di 2019 lalu, gaya permainan Persib pun berubah. Jadi lebih santai dan banyak kotak-katik bola. Dan ini terus diterapkan oleh Robert Rene Albert selama 3 tahun di Persib. Jadi wajar ya kalau gaya main Persib tuh kayak sekarang ini, istilahnya itu letoy. Ditambah minimnya ilmu atau taktik yang diberikan Rene Albert langsung di lapangan ya. Rene Albert kan jarang banget tuh kelihatan lari-lari di lapangan untuk praktekin strateginya. Ini yang bikin permainan Persib itu ya gitu-gitu aja mainnya. Ditambah kabarnya waktu itu ada sejumlah pemain Persib yang kurang suka dengan gaya melatih Robert Rene Albert. Jadi ya tambah komplit dan turunnya ya kualitas permainan Persib. Dan keseluruhan persoalan tadi itu terakumulasi di 2 musim terakhir Persib. Dan puncaknya ya di musim ini. Dengan skema permainan, taktik, dan para pemain yang hampir sama dengan musim lalu ditambah beberapa pemain yang sudah mulai uzur,
ya udah komplit deh kekurangan Persib. Pertanyaannya, lah bukannya Persib selalu belanja pemain tiap musimnya dan musim ini juga belanja pemain? Betul, Persib memang selalu beli pemain tiap musimnya dan musim ini juga ya. Tapi kembali lagi, sehebat apapun pemain yang didatangkan, jika gaya melatihnya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, bahkan lebih parah, ya mau nggak mau pemain bagus pun udah jadi jelek. Kita ambil contoh di musim 2019-2020, ada pemain bagus semisal Omid Nazari dan Kim Kurniawan yang bisa menyeimbangkan di lini tengah Persib, tapi disingkirkan secara halus oleh Robert Rene Albert. Di 2021 ada pemain bagus semisal Basim Rashid yang mampu jadi penyeimbang di lini tengah. Itu pun disingkirkan secara halus oleh Robert Rene Albert. Padahal dalam permainan sepak bola, pemain tengah atau jenderal lapangan tengah adalah nyawa utama sebuah tim loh. Dia yang akan mampu jadi dirijen, mau nyerang atau bertahan. Dan faktanya musim ini Persib nggak punya dirijen di lini tengah. Abislah Persib. Ditambah doktrin Rene Albert selama 3 tahun di Persib masih nempel di otak para pemain Persib. Tambah komplit deh. Lalu pemain-pemain baru yang didatangkan musim ini, kita sebut saja Siro Alves, Irianto, dan Kambuaya. Kurang hebat apa 3 pemain ini di klub sebelumnya? Tapi di Persib hilang kehebatan mereka. Memang kembali saya katakan ya, jika kita menyalahkan satu orang saja itu tentu tak etis ya. Tapi kenyataannya kayak gitu. Taktik dan gaya melatih Rene Albert selama di Persib, ya itu yang membuat Persib akhirnya seperti sekarang ini. Kiper ditambah, tapi gaya melatih tetap sama. Ya udah akan sama hasilnya. Ditambah usia yang terus nambah, ya makin kurang deh hasilnya. Back tengah nggak nambah, cuma ngandelin back-back tua yang respon dan larinya udah kalah sama striker lawan. Bahkan pembacaan permainan sudah mulai turun. Ya wajar kalau back-back Persib mudah ditembus sama lawan. Terus di sisi kiri dan kanan pertahanan Persib, Rene Albert membeli David Rumaki dan Irianto, tapi nggak pernah dipakai. Rene Albert datangin lagi nih back kiri lagi nih. Sialnya back kiri ini makan slot asing, yakni Daisuke Sato. Tapi ternyata ini blunder. Sato ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kalah lari, terus juga umpan-umpan juga jarang. Padahal di era sepak bola modern seperti sekarang ini, banyak tim-tim itu mengandalkan serangan dari sisi sayap. Ya udah, kalau Persib nggak mau benahi sisi kiri dan kanan pertahanannya, ya abislah diacak-acak sama lawan. Lalu lini tengah nih, nggak ada holding di Persib. Ada Maklok, tapi kita tahu ya kapasitas Maklok. Bahkan musim ini, perform Maklok menurut kami ya jauh turun loh. Persib nggak punya seorang holding midfielder yang tenang tapi ganas, yang mampu menetralisir sekaligus otak kreator atau otak kreasi bagi serangan permainan Persib. Nah lalu lini depan nih, David Da Silva memang gacor, dimanapun dia main tetap gacor. Cuma kelemahan DDS ya kita semua tentu tahu ya, dia terlalu selfie sentris alias egois. Nah keseluruhan permasalahan Persib inilah yang membuat Persib atau permainan Persib itu seperti atau layaknya tim Liga 2. Kacau berantakan, nggak ada skema, nggak ada determinasi, passing salah, kontrol bola jelek, finishing berantakan, pertahanan acak kadut, kiper polongo, komplit deh. Ini yang harus dibenahi oleh Luis Mia, tapi nggak mudah bagi Luis Mia ngerombak langsung gaya main Persib, yaitu tadi doktrin yang diberikan Rene Albert pada para pemain Persib ini sudah membatu di mindset atau di otak para pemain Persib. Makanya kemarin waktu perdana atau pertama kali Luis Mia ngelatih Persib, Luis Mia itu ngoceh-ngoceh sama pemain Persib. Ya wajar, kita aja sebagai penikmat sepak bola atau sebagai penonton kesel atau jengkel lihat gaya main Persib, apalagi pelatih sekelas Luis Mia. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Luis Mia? Tentu untuk merombak atau ganti pemain dengan pemain yang baru belum bisa ya, harus tunggu sampai bulan November. Ya mau nggak mau Luis Mia harus geber
atau siksa para pemain Persib dengan latihan yang lebih keras. Nah, di sini nantinya kita akan lihat nih siapa pemain yang layak dipertahankan dan siapa pemain yang memang layak untuk dilepas. Nah, kalau kita bicara soal siapa pemain yang layak atau harus didatangkan atau dibuang oleh Persib, tentu itu bukan wewenang kami ya. Tapi jika kami boleh memilih, ingat, ini hanya iseng-isengan kami saja ya. Nggak ada niat ataupun maksud untuk merendahkan dua pemain dari Persib Bandung ya. Tapi ada beberapa sektor yang harus menurut kami ya, ini harus dirombak. Yang pertama adalah sektor kepelatihan, pelatih fisik, pelatih kiper, dan pelatih strategi. Rombak aja biar ada penyegaran di sini. Yang kedua, posisi kiper. Sebenarnya 4 kiper Persib itu semuanya hebat ya. Cuma faktor yang membedakan adalah gaya melatih dan kebiasaan yang membuat performa kiper Persib itu terus menurun. Kalaupun harus ada perombakan, ya boleh sih buang 2, datangkan 2 yang baru. Ya menurut kami Imade dan Reki mungkin sedikitnya layak tuh untuk dilepas ya. Ya maaf loh, ini cuma asumsi kami saja. Yang ketiga di posisi back. Duet center back harus ada penyegaran nih. Nick Kuipers dan Ahmad Supriyanto udah habis. Harus nyari atau datangkan pemain back yang lebih muda dan lebih agresif. Lalu back kiri dan kanan, nama-nama seperti Bayu Fikri, Daisuke Sato, Erianto, dan David Rumakik boleh tuh dilepas, meskipun Erianto dan David Rumakik belum pernah dicoba ya musim ini. Tapi yang gak ada salahnya sih beri penyegaran di sektor ini. Cari back kiri dan kanan yang notabene memiliki kecepatan, pandai baca permainan. Gak mungkin cuma ngandelin Irianto yang dipasang di sana-sini, serta hand-hand yang rawan cedera. Cari back kiri dan kanan yang masih press dan kuat. Lanjut lini tengah nih, Dado, Ajis, dan Kambuaya saya pikir layak dilepas. Gak terlalu efisien soalnya, sudah kebaca permainannya, visinya kurang dan kurang greget. Cari gelandang yang punya intuisi, mampu bertahan dan mampu atur ritme. Maklok mati kalau sendirian di lini tengah. Terus lini depan nih, ubah gaya main DDS nih, jangan terlalu egois dan terlalu selfie sentris. Kalau dia nolak ya copot aja, cari striker baru yang lebih gacor dan lebih tajam. Lalu Ciro Alves, sebenarnya pemain ini punya skill yang hebat. Cuma Ciro itu orangnya terlalu penurut, disuruh di sana iya, disuruh di sini juga iya. Kasih kebebasan buat Ciro, beri dia jatah free roll. Dan juga cari pelapis yang sepadan untuk para striker di depan nih. Biarin deh saya dibilang ngoceh lah, sotoy lah, tapi kan yang namanya pengamat ya kayak gitu. 2-3 pertandingan saja seharusnya seorang pengamat itu udah tahu ya yang mana yang harus dirombak di setiap lini sebuah tim ya. Soal realisasinya itu ya terserah keputusan pelatih dan manajemen. Tapi jika apa yang saya dan para pengamat sepak bola sampaikan itu dilakukan oleh Luis Mia, berarti pandangan Luis Mia itu sama dengan pandangan para pengamat sepak bola. Tapi kalau enggak ya kita nggak bisa apa-apa. Pandangan Luis Mia mungkin ya beda, dia tahu sendiri cara pandangnya seperti apa. Oke, itulah tadi sedikit ocehan saya, pembahasan saya sebagai ya penikmat sepak bola. Tentu tujuannya bukan untuk menghina satu pihak ataupun pihak-pihak tertentu ya, apalagi khususnya buat Persib ya. Ini hanya sekedar masukan dan pandangan kami saja. Jika ada baiknya ya ada benarnya ya mungkin kebetulan, kalau tidak ada benarnya mungkin kesalahan kami. Jadi untuk yang suka video ini silahkan di like ya, kalau nggak suka juga nggak apa-apa, di like juga nggak apa-apa. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan parak-pariknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.